Do you know what this is? No. Oh my God. Please hurry. Halo boys and girls, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita lore film bertemakan horor tahun 2014 yang sangat menegangkan dan banyak teka-teki di dalamnya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita saksikan. Cerita diawali seorang perempuan yang bernama Scarlett sedang diwawancarai. Sebut saja si Sekar. Sekar adalah seorang ahli sejarah sekaligus arkeologis yang terobsesi melanjutkan misi mendiang ayahnya. Sekar ini adalah sosok yang masih cukup muda dan cerdas, serta mampu menguasai beberapa bahasa asing termasuk bahasa kuno. Dia pun ahli di bidang keilmuan kimia. Misi mendiang ayahnya yang dilanjutkan oleh Sekar adalah mencari sebuah harta karun bernama Philosopher's Stone atau disebut batu bertuah. Sebuah batu legendaris yang konon katanya batu tersebut bisa menyembuhkan segala penyakit dan mengubah logam dasar menjadi emas. Bermodalkan buku-buku catatan peninggalan ayahnya dan pengetahuannya, Sekar melakukan pencarian di segala penjuru dunia. Hingga suatu hari, dia akhirnya menemukan petunjuk kunci yaitu kunci Rose di dalam gua di pelosok Iran yang kalian lihat di awal video tadi. Do you know what this is? No. Oh my God. I have to scan these markings. I'm not leaving. He was. Semua petunjuk mengarahkan mereka pada batu nisan Nicholas Flamel. Nicholas Flamel sendiri adalah seorang ahli kimia medieval abad ke-14 yang pada saat itu masih disebut sebagai alkemis atau cikal bakal ilmu kimia modern. Nicholas Flamel juga penemu batu bertuah itu sendiri. Dan perlu diketahui, pada masa medieval, ahli kimia alkemis lebih sering dianggap sebagai orang yang mempelajari ilmu sihir dan hal-hal yang berbau mistis ketimbang dianggap ilmuwan. Setelah kembali ke Paris, Sekar dan Beji mengunjungi sebuah museum yang di situ ada batu nisan bertuliskan sebuah sandi yang berkaitan dengan kunci Rose tersebut. Discovered the fabled rose key. It's a kind of arcane symbols, but their meaning has. Namun sayangnya, Sekar tidak bisa memecahkan kode yang berada di batu nisan itu. Dan Sekar memutuskan mencari seorang yang bisa menerjemahkan kode batu nisan tersebut yang tak lain dan tak bukan temannya bernama George. Dan si Benji sendiri adalah teman Sekar, bertujuan mengabadikan dan mendokumentasikan atas misi ini. He's making a documentary about my search for the stone. Akhirnya Sekar dan Benji tibalah di suatu gereja dan bertemu temannya si George. George? Hello? Hi. How are you? I didn't even I'll say save you the time. anything. No. Si George awalnya menolak ajakan Sekar tentang misi ini dikarenakan insiden masa lalu. Karena George sempat dipenjara di Turki dan Sekar meninggalkan dia begitu saja. Namun pada akhirnya George pun menerima ajakan Sekar. Hearing their church bells ring for the first time in 200. Sekar dan George kembali ke museum tersebut dengan cara George meminta izin kepada salah satu penanggung jawab museum tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil menerjemahkan kode yang ditemukannya di Iran. Lewat kejeniusan Sekar, mampu menemukan kode rahasia pada batu nisan Flamel itu. Petunjuk batu nisan itu mengarah lokasi tempat batu bertuah itu disimpan. Setelah diskusi panjang, mereka mendapat kesimpulan bahwa batu bertuah tersebut tersimpan di bawah tanah kota Paris. Tepatnya dalam ruang rahasia di antara lorong-lorong katakombe yang tak berpetakan. Over 200 miles of tunnels right underneath. We have to get down there. You have to get down there. Singkat cerita, mereka bertiga mengunjungi Katakobe, sebuah tempat pemakaman massal abad ke-18 yang berlokasi tepat di bawah tanah kota Paris. Tempat ini menampung kurang lebih 6 juta tengkorak manusia yang disusun rapi dan telah menjadi destinasi wisata. The sound of the trumpet, the dead will rise. Stop. This is the empire of the dead. Struktur katakombe tersebut terdiri dari gua-gua dan lorong-lorong di bawah tanah. Sekar pun menyusun rencana ekspedisi untuk misi ini yang dimana ekspedisi ilegal dan berbahaya karena mereka akan memasuki wilayah yang tidak dibuka untuk turis maupun wisatawan. Lokasi ini bisa saja runtuh kapanpun dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam sana.
Ask for Papillon. He'll bring you. Sorry? Go to the club called the Showcase. Untuk melakukan ekspedisi ini, Sekar menemui seorang urban explorer lokal yang memiliki nama samaran Papillon yang mengaku mengetahui jalan rahasia dan seluk-beluk lorong-lorong tersembunyi di katakombe tersebut. Sekar pun menuju ke kafe di mana Papillon sedang nongki di tempat tersebut. Dengan kesepakatan Papillon dan Sekar, yang mana Papillon akan dijanjikan Sekar mendapatkan sebagian harta karun itu. You the one, Papillon. Right? Yes, what do you want? I need to get into the catacomb. It's a joke. I mean, is she serious? Akhirnya pun, Papillon mau membantu Sekar. Keesokan harinya, Papillon pun mengajak timnya untuk membantu Sekar. Timnya Papillon beranggotakan 2 orang, yaitu Soshi dan Z. Akhirnya mereka berenam mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan dibutuhkannya nanti. Singkat cerita, mereka berenam pun menuju lorong rahasia yang dipimpin oleh Papillon. Mereka menggunakan senter dan kamera yang diikat di kepala guna untuk menerangi dan merekam pada waktu ekspedisi itu. I've installed pin cams. Yeah? For some of your Alright, camera C. Check. Dan sesampainya di lorong, tiba-tiba polisi penjaga menyergap Papillon. Dan untungnya, Papillon berhasil lepas dari polisi itu. He's coming. I'm not going. Clear, okay? That's clear. George. That isn't actually the right way. This one here. Akhirnya Sekar mengikuti arahan Papillon melewati celah atau lorong yang terdapat banyak tumpukan tulang belulang manusia. Pada saat giliran Benji melewati celah itu, Benji pun terjepit. Untungnya Benji berhasil lolos sebelum celah itu runtuh. I think I'm stuck. No, I can't see. No. Benji, just... Dan disinilah mereka mulai mengalami hal-hal aneh dan gangguan mistis yang akan mereka hadapi. How the hell did they get a piano down there? Tiba-tiba ada sosok yang membuat mereka kaget, yaitu Lataupe. Lataupe sendiri adalah salah satu teman Papillon yang sempat menghilang di bawah tanah pada saat penelusuran bersama Papillon 2 tahun yang lalu. What's that? C'est toi? You are looking to get out. Yes. Taupe pun menunjukkan jalan keluar, dan ternyata jalan itu harus melewati sumur yang dalam, sehingga mereka mau tak mau harus menuruni sumur tersebut. Setelah berhasil melewati sumur itu, mereka menyusuri lorong yang hampa di mana mereka tidak bisa mendengarkan apa-apa. Tiba-tiba, mereka mendengarkan suara geraman yang sangat kencang sehingga memekakkan telinga. Dan disusul munculnya sesosok anak kecil. Mereka pun menemukan jalan buntu yang dimana mereka harus memecahkan kode-kode yang tertulis di batu bawah tanah tersebut. Dengan kejeniusan Sekar, mereka pun diharuskan memecahkan kode-kode yang tertulis di situ untuk menemukan jalan keluar. Sekar dibantu George memecahkan kode tersebut dan akhirnya mereka pun menemukan jalan keluar. Pada akhirnya mereka menemukan harta karun tersebut dan Sekar mendapatkan batu bertuah itu yang selama ini dia cari. Mereka kira hanya isapan jempol belaka. Tetapi petaka pun mulai bermunculan setelah ini. Tak selang lama Papillon mencoba mengambil harta karun tersebut dan seketika tempat itu runtuh yang mengakibatkan Soshi terluka dan Lataupe tewas tertindih reruntuhan batu. Sekar pun mencoba mengobati luka Soshi dengan batu bertuah tersebut dan it's work, yang dimana luka Soshi hilang tak berbekas. Tak selang lama, mereka keluar dari reruntuhan itu dan diharuskan melewati celah sempit yang bertuliskan
Tinggalkan semua harapan wahai engkau yang masuk kemari. Yang berarti bahasa mitologi adalah alam gerbang neraka. Abandon all hope, ye who... Mereka pun berhasil melewati celah itu. Tiba-tiba mereka dikagetkan sosok Taupe, padahal Taupe jelas-jelas sudah tewas tertindih batu reruntuhan tadi. Soshi pun memberanikan diri mendekati La Taupe. Tapi pada kenyataannya, Soshi pun malah tewas karena digigit oleh Taupe. Can't bring back that dead. Sorry. Benji pun tewas terperosok pada saat melewati sumur itu. Kini mereka pun tinggal berempat dan kamera dipegang alih oleh Z. Tiba-tiba George pun dikagetkan sosok anak kecil yang di awal tadi. Yang ternyata anak kecil tersebut adalah adik George yang bernama Danny. George? Papillon pun juga harus tewas karena terseret masuk ke dalam mobil yang terbakar. Seketika mobil yang terbakar pun hilang dan ternyata Papillon sudah terkubur hanya menyisakan kakinya saja. Singkat cerita mereka bertiga mencari jalan keluar, tetapi di tengah perjalanan mereka diteror sesosok makhluk berjubah hitam. Adapun di bebatuan muncul sosok-sosok dedemit dan George pun tergigit oleh dedemit itu. Sekar mencoba mengobati luka George dengan batu itu namun hasilnya nihil. Di ambang kematian, si George sembari mengucapkan vitriol kepada Sekar, yang berarti Sekar harus melakukan perbaikan dan akan menemukan batu yang tersembunyi. Sekar pun bergegas kembali ke tempat harta karun tersebut untuk mengembalikan batu bertuah itu bertujuan untuk mengakhiri semua petaka yang dialaminya. Dengan keberanian dan kelincahan Sekar, akhirnya batu tersebut dikembalikan. Sekar pun kembali menghampiri George dan Z. Dan George pun selamat dengan sentuhan tangan dan kekuatan cinta Sekar. Ternyata yang mereka alami adalah dosa-dosa di masa lalunya, seperti halnya George yang tui sosok adiknya di mana adiknya tewas gara-gara George telat untuk menolongnya. Brother drowned waiting for me to save him. We have to rectify ourselves. Dan ayahnya Sekar pun tewas gara-gara Sekar tidak mengangkat teleponnya. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan jalan keluar dan jalur itu adalah pintu selokan yang tembus di kota Paris. Film pun bubar. Oke, secara keseluruhan film ini cukup mencekam. Dan ayah Sekar tewas bunuh diri karena depresi meskipun beberapa orang menyangka ayahnya Sekar adalah ODGJ. BTW perkenalkan nama saya Nugi, terima kasih dan jumpa lagi di video berikutnya.